Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memasuki pembahasan materi, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita memasuki bab 6 yang berjudul Kisah Keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam dan Nabi Syuaib alaihi wassalam. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Langsung pada kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah cucu dari Nabi Ishak. Nabi Yusuf merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Ibundanya bernama Rahil. Ibundanya wafat pada saat Nabi Yusuf berusia 12 tahun. Ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Berikut ini beberapa cerita tentang Nabi Yusuf. Yang pertama, Nabi Yusuf bermimpi. Pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Peristiwa mimpi tersebut terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 4. Setelah bermimpi, ia lalu menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Setelah mendengar ceritanya, ayahnya pun begitu gembira. Ayahnya tahu bahwa mimpinya tersebut bukan sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah dan juga manusia. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ada salah satu saudaranya yang mendengar pembicaraan mereka. Oleh karena pembicaraan itulah saudara-saudara Nabi Yusuf makin benci kepadanya. Kisah yang kedua, saat Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Kebencian saudara-saudara Nabi Yusuf membuat mereka gelap mata. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian mengadakan pertemuan. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk menyadarkan ayah mereka untuk selalu berlaku adil. Yahuzan, anak keempat Nabi Yakub, berpendapat untuk membuang dan menyingkirkan Nabi Yusuf ke sebuah perigi kering tempat para musafir dan kafilah berhenti. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan ditinggalkan seorang diri. Adapun saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan membawa pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah kelinci. Di depan Nabi Yakub, mereka bersandiwara seolah-olah Nabi Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala. Nabi Yakub yang mendengar cerita tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dadanya. Nabi Yakub tak henti-hentinya menangisi Nabi Yusuf hingga matanya tak dapat melihat lagi. Peristiwa tersebut ada pada Quran surah Yusuf ayat 9 sampai dengan ayat 18. Cerita yang ketiga, diselamatkan saudagar. Nabi Yusuf yang berada di dalam sebuah sumur kemudian ditemukan oleh kafilah dagang, kemudian mereka menjualnya ke Mesir. Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Kitfir yang berjuluk Al-Aziz, yang kemudian mengenalkan Nabi Yusuf kepada istrinya yang bernama Zulaika. Nabi Yusuf merasa tenang dan nyaman berada di rumah Kitfir karena mendapat kepercayaan dari sang majikan. Nabi Yusuf bekerja dengan baik, cekatan, dan juga jujur. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah tersebut. Nabi Yusuf tumbuh dewasa, lalu ia menjadi pemuda yang gagah dan tampan.
Allah pun memberikannya ilmu yang cukup luas kepada Nabi Yusuf. Kisah tersebut terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 19 sampai dengan ayat 22. Cerita selanjutnya yang keempat ialah mimpi raja. Pada suatu hari Raja Mesir bermimpi aneh. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia lalu mengumpulkan seluruh juru ramal istana. Ia lalu menanyakan arti dari mimpinya tersebut. Para juru ramal yang diundang mulai berpikir, akan tetapi seluruh juru ramal tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Sang raja pun kecewa. Ia resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah pelayan raja yang mimpinya peran ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf. Lalu ia berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya dipenjara oleh seorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Akhirnya raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Nabi Yusuf. Kemudian pelayan raja itu menemui Nabi Yusuf, lalu ia menceritakan mimpi sang raja. Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Nah, peristiwa mimpi raja itu ada pada Quran Surah Yusuf ayat 43 sampai dengan ayat 49. Selanjutnya yang kelima, Nabi Yusuf alaihi wasallam menduduki jabatan. Nabi Yusuf bekerja keras untuk melaksanakan amanah dari raja. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negeri yang adil, makmur, dan damai. Selain menjalankan roda kepemerintahan, Nabi Yusuf juga giat berdakwah menyampaikan ajaran Allah sehingga pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Sebagaimana yang pernah diramalkan Nabi Yusuf, negeri tersebut dilanda kemarau yang sangat panjang. Banyak rakyat yang kehabisan gandum. Mereka berbondong-bondong datang ke kerajaan Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah mencelakainya pun datang ke kerajaan Mesir. Mereka mencoba untuk meminta bantuan. Mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang tengah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf sampai di Mesir. Mereka langsung menuju kerajaan. Nabi Yusuf melihat mereka. Ia langsung mengenali mereka satu persatu. Akan tetapi, saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Lalu Nabi Yusuf memberikan gandum kepada mereka. Nabi Yusuf berpesan, jika datang kembali, mereka harus membawa serta saudara bungsu mereka, yaitu Bunyamin. Mereka merasa heran bagaimana Nabi Yusuf mengetahui tentang Bunyamin. Sesampainya di kampung halamannya, mereka menyampaikan pesan tersebut kepada ayah mereka bahwa mereka tidak akan mendapat gandum jika tidak membawa Bunyamin. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Yakub ragu dan tidak percaya. Ia khawatir peristiwa Nabi Yusuf akan terulang kembali. Akan tetapi mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mendapatkan gandum jika membawa serta Bunyamin. Setelah yakin dengan ucapan anak-anaknya,
Nabi Yakub pun kemudian mengizinkan mereka membawa Bunyamin. Nabi Yakub meminta janji dari mereka untuk menjaga Bunyamin dengan sebaik mungkin. Setelah sampai di kerajaan, mereka disambut baik oleh Nabi Yusuf. Mereka diberikan tempat istirahat yang nyaman. Mereka merasa senang karena disambut dengan kehangatan. Sementara itu, Nabi Yusuf mencari kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bunyamin karena ia telah lama merindukannya. Akhirnya, kesempatan itu pun tiba. Nabi Yusuf mengundang Bunyamin untuk bertemu di ruangannya. Nabi Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memasukkan tempat minum milik kerajaan ke kantong Bunyamin. Ketika para pengawal kerajaan memeriksa di pintu keluar kerajaan, mereka menemukan tempat minum milik kerajaan dalam kantong yang dibawa oleh Bunyamin. Hal ini terpaksa membuat Bunyamin tertangkap. Bunyamin tidak bisa pulang bersama saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa. Nah, peristiwa atau cerita tersebut ada pada Quran surah Yusuf ayat 54 sampai dengan ayat 76. Cerita selanjutnya ialah yang keenam, saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Pada suatu hari, persediaan gandum kembali habis. Nabi Yakub kembali memerintahkan anaknya agar pergi ke kerajaan Mesir. Mereka kemudian berangkat ke Mesir, lalu sesampainya di sana mereka menceritakan kondisi yang dialami ayah mereka. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf mengatakan bahwa beliau saudara yang mereka buang. Mendengar pengakuan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan mereka pada saat mereka membuang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian menanyakan keadaan ayahnya. Setelah itu, Nabi Yusuf mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Cerita selanjutnya yang ketujuh, Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Sesampainya di Palestina, mereka menceritakan kabar tentang Nabi Yusuf dan memberikan baju titipan Nabi Yusuf pada Nabi Yakub. Mendengar kabar tersebut, Nabi Yakub menjadi sangat gembira. Ketika baju Nabi Yusuf diusapkan ke matanya, tiba-tiba saja matanya sembuh dari kebutaan. Kegembiraan yang dirasakan Nabi Yakub begitu besar. Ia tak sabar untuk bertemu dengan anaknya yang telah lama dirindukannya. Mereka semua berangkat ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf. Ketika sampai di Mesir, mereka disambut dengan sukacita oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Itulah kisah-kisah keteladanan Nabi Yusuf. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangatlah dalam belajar. Perbanyaklah membaca buku-buku materi yang ada di LKS maupun buku-buku lainnya yang menunjang pembelajaran. Tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Perbanyaklah latihan menulis dan juga latihan membaca. Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup, serta selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M sebagai berikut.
Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.